Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Agresia Laures dari kelas 11 MP2. Langkah-langkah pengelolaan dokumen. 1. Penerimaan dokumen. Menerima dokumen yang masuk baik melalui pos, email, atau pengiriman langsung. Memeriksa keaslian dan integrasi dokumen. 2. Pencatatan dokumen. Mencatat dokumen yang masuk dalam buku agenda atau sistem digital. Memberikan kode atau nomor registrasi pada dokumen. 3. Klasifikasi dokumen. Mengklasifikasikan dokumen berdasarkan prioritas, kategori, atau jenis dokumen. Menggunakan sistem klasifikasi yang jelas dan konsisten. 4. Distribusi dokumen. Mengirimkan dokumen ke departemen atau orang yang berwenang. Memastikan dokumen oleh orang yang tepat. 5. Penanganan dokumen. Menentukan tindakan yang diperlukan untuk setiap dokumen. Menanggapi atau membalas dokumen untuk sesuai dengan kebutuhan. 6. Pengarsipan dokumen. Mengarsipkan dokumen yang telah selesai diproses. Menggunakan sistem pengarsipan yang rapi dan mudah diakses. 7. Pengiriman dokumen. Mengirimkan dokumen keluar baik melalui pos atau email. Memastikan dokumen dikirimkan ke alamat yang tepat. Jelaskan pengertian arsip, sistem abjad, dan sistem subjek masalah. Pengertian arsip. Arsip adalah kumpulan dokumen atau catatan yang disimpan secara sistematis dan teratur untuk keperluan referensi, penelitian, atau sebagai bukti historis. Pengertian sistem abjad. Sistem abjad adalah metode pengarsipan yang menggunakan urutan abjad A sampai Z sebagai dasar untuk mengorganisasi dan menyimpan dokumen atau informasi. Informasi atau dokumen disimpan dan dicari berdasarkan nama, kata, yang diurutkan secara abjad. Pengertian sistem subjek atau masalah. Sistem subjek atau masalah adalah metode pengarsipan dokumen yang menggunakan topik atau masalah sebagai dasar untuk mengorganisir dan menyimpan dokumen. Dokumen disimpan dan dicari berdasarkan kategori atau topik yang relevan dengan isi dokumen. Langkah-langkah penyimpanan dokumen atau arsip sistem abjad dan masalah. Pertama, langkah-langkah penyimpanan sistem abjad. 1. Memeriksa arsip. Periksa kelengkapan isi arsip dan pastikan sudah layak disimpan. 2. Mengindeks. Tentukan kata tangkap, caption atau nama yang akan digunakan sebagai indeks. Untuk surat masuk, gunakan nama pengirim. Untuk surat keluar, gunakan nama penerima. 3. Mengkode. Beri kode pada arsip, biasanya dengan menuliskan 2 huruf dari indeks pada bagian dokumen. 4. Menyortir dokumen. Kelompokkan arsip-arsip yang memiliki kode yang sama untuk memudahkan penempatan. 5. Menyimpan arsip. Letakkan arsip yang sudah disortir ke dalam map, folder, atau laci filing kabinet yang sesuai dengan kodenya secara berurutan dari A sampai Z. Kedua, langkah-langkah penyimpanan sistem subjek atau masalah. 1. Memeriksa arsip. Periksa arsip untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian informasi. 2. Menentukan subjek atau masalah. Tentukan pokok masalah atau subjek utama dari arsip tersebut. Misalnya, jika ada surat pengadaan komputer, subjeknya adalah komputer. 3. Mengkode arsip. Berikan kode pada arsip yang sesuai dengan topik masalah yang telah ditentukan. 4. Menyortir arsip.
Kelompokkan arsip-arsip berdasarkan subjek dan kodenya yang sama. 5. Menempatkan arsip. Tempatkan arsip ke dalam map atau folder dengan kode masalahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.